Saudara, permintaan maaf pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi atas keracunan masif pada program makan bergizi gratis harus dibarengi evaluasi dan transparansi termasuk Badan Gizi Nasional. Berikut catatan Kompas TV, perbaiki tata kelola MBG dengan mengedepankan integritas dan profesionalitas. Ada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua. Saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nani Esdeyang meminta maaf kepada masyarakat atas rentetan kasus keracunan makan bergizi gratis di sejumlah daerah. Sambil terisak, Nani meminta maaf atas nama BGN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia. Kepala Kantor Staf Presiden M. Kodari menyebut korban keracunan MBG lebih dari 5.000 orang. Kodari menambahkan ada 4 penyebab kasus keracunan menu MBG. Nah, yang kedua, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron, sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Higienitas makanan, B, suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, C, kontaminasi silang dari petugas, D, ada indikasi sebagian disebabkan alergi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya tengah mengusut kasus keracunan MBG yang terjadi di Indonesia. Dia memastikan bakal melakukan pendalaman untuk mengusut kasus tersebut. Polri saat ini sedang melakukan pendalaman, turun ke lapangan untuk melaksanakan pendalaman satu persatu. Tentunya secara resmi nanti akan kita informasikan. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut pemerintah belum berencana menghentikan program ini, meskipun adanya desakan dan usulan penyetopan setelah ditemukan banyak kasus keracunan MBG. Semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan. Tentu saya minta kepada BGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Tidak ada rencana penyetopan. Epidemiolog Diki Budiman mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap program makan bergizi gratis untuk mencegah terjadinya potensi keracunan makanan. Pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, dan pendistribusian sesuai dengan standar operasional menjadi kunci menjaga kualitas MBG. Tapi jangan sampai juga terus membebani guru, ya, karena harusnya ada petugas lain yang dilibatkan, apa itu civil society dan lain sebagainya, yang bisa memastikan distribusi makanan pada siswa, ya, ini juga terjadi. Termasuk juga harus adalah tim keamanan pangan sekolah yang juga bertugas memantau penerimaannya, memastikannya. Kejadian keracunan MBG ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Evaluasi dan pengawasan harus dilakukan mulai dari rantai pasok paling awal hingga saat siswa menerima MBG. Tim Liputan, Kompas TV. Hingga pertengahan September 2025, jumlah kasus keracunan menu MBG mencapai lebih dari 5.600 kasus. Di Kabupaten Bandung Barat pada akhir September 2025 terjadi kasus keracunan pada lebih dari 1.000 siswa. Sejak diluncurkan pada awal tahun, kasus keracunan menu MBG terus terjadi di hampir semua wilayah Indonesia. Evaluasi dan transparansi tata kelola program makan bergizi gratis mendesak demi kesuksesan program. Tidak hanya karena menyerap anggaran besar, lebih dari 300 triliun rupiah, tapi juga soal keselamatan manusia. Program MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, jangan sampai justru berbalik di respon negatif publik. Presiden Prabowo setelah lawatan ke-4 negara langsung memanggil Kepala Badan Gizi Nasional. Presiden juga mendorong evaluasi dan perbaikan tata kelola makanan bergizi gratis agar bisa berjalan sesuai rencana.
menunda sementara pelaksanaan makan bergizi gratis perlu dipertimbangkan demi mencegah bertambahnya korban akibat keracunan. Perbaikan tata kelola makan bergizi gratis harus mengedepankan integritas dan profesionalitas yang mumpuni. Harus dicegah siapapun yang berupaya mengambil keuntungan sepihak dengan mengesampingkan kualitas dan keamanan menu MBG. Pengakuan terbuka Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deang. Banyak dapur-dapur MBG yang belum memenuhi standar harus ditindaklanjuti dengan penindakan. Upaya baik pemerintah memperbaiki gizi anak-anak, remaja, ibu hamil, dan menyusui harus disertai pengawasan terbuka dari semua pihak. Bertahan dengan argumentasi jumlah penerima yang tidak keracunan lebih banyak dari yang keracunan adalah sikap kekanak-kanakan. Demikian catatan Kompas TV hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Saudara, usai jeda akan ada informasi terkait dengan Presiden Prabowo Subianto memantau masalah besar yang terjadi dalam program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo meyakini masalah itu akan diselesaikan dengan baik dan berharap jangan dipolitisasi. Di tengah timbunan sampah nasional mencapai 35 juta ton per tahun, aksi para perempuan mengelola sampah tak hanya berkontribusi besar mengatasi dampak perubahan iklim. Aksi perempuan juga menghasilkan pundi rupiah hingga melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti. Saya sih harapannya untuk anak-anak muda yang putus-putus sekolah itu, yang tadinya males-malesan, ini loh ada kesempatan. 60 menit Special Report, Minggu 28 September, pukul 6 petang di Kompas TV. Every mile leads to meaningful stories. Suzuki Franks, marvelous at every mile. Umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Flu dan batuk. Minum Insaflu dan batuk. Nggak tahu nggak apa-apa. Karena baru. Efektif redakan demam, hidung tersumbat, dan batuk kering. Udah oke, yuk kerja lagi. Insaflu dan batuk. Solusi efektif redakan flu dan batuk kering. Produksi Konimax. Salam waspada, saudara. Preman lagi-lagi kembali berulah. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Polisi tangkap 19 pelaku yang terlibat dalam bentrokan di Kemang, Jakarta Selatan. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya. Tangkap informasinya dalam Borgol, Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di Kompas TV. Kompas Petang kami lanjutkan, saya Sini Permadi. Saudara, Pemkab Bandung Barat mencabut status kejadian luar biasa atau KLB keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis. Kejadian luar biasa atau KLB keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat dicabut. Hal ini dilakukan setelah sebagian besar korban telah membaik dan tidak ada temuan kasus baru keracunan MBG. Alhamdulillah, kondisi pasien yang masih dirawat menunjukkan progres kesembuhan yang baik. Berdasarkan analisis epidemiologi, penghentian distribusi makanan dari dapur yang diduga bermasalah, langkah penanggulangan yang sudah dilakukan, angka kesembuhan pasien, serta tidak ditemukannya kasus baru, maka status KLB atau kejadian luar biasa resmi kami hentikan.
Lebih dari 1.000 anak di Bandung, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Kasus keracunan berulang menjadi catatan serius bagi pemerintah dan Badan Gizi Nasional untuk mengevaluasi program prioritas Presiden Prabowo ini. Selain di Bandung Barat, keracunan MBG sejak Agustus hingga akhir September juga terjadi di Kabupaten Ketapang, Garut, Bengkulu, Kulon Progo, Sumbawa, dan Banggai, Kepulauan. Kepala Badan Gizi Nasional pun meminta maaf atas rentetan kasus keracunan MBG yang terjadi. Saya prihatin dan mohon maaf bagi penerima manfaat yang mengalami kejadian, karena kami ingin berusaha sekuat mungkin untuk tidak ada kejadian, karena setiap kali ada kejadian selalu ada yang tersakiti. Setiap kali ada kejadian ada kepercayaan masyarakat yang tergores. Ini adalah mengevaluasi semua SPPG yang kurang cermat di dalam melakukan, sehingga mereka harus stop sementara sampai evaluasi dilakukan, investigasi dilakukan. Presiden Prabowo Subianto pun memantau masalah besar yang terjadi dalam program makan bergizi gratis. Prabowo memanggil Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, untuk membahas persoalan keracunan sejumlah wilayah di tanah air. Prabowo yakin masalah itu akan diselesaikan dengan baik dan berharap kasus ini jangan dipolitisasi. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Minggu sore, rapat penanggulangan kasus keracunan digelar. Pemerintah akan mengevaluasi program MBG dan menangani kasus keracunan tanpa menghentikan program ini secara total. Tim Liputan, Kompas TV.